Jadi penyakit autoimun ini definisi yang paling sederhana adalah sebuah penyakit yang terjadi ketika jaringan tubuh diserang oleh sistem pertahanan tubuhnya sendiri. Ada juga definisi yang lebih lengkapnya. Jadi penyakit autoimun ini berkembang ketika sistem pertahanan tubuh kita yang normalnya mempertahankan tubuh terhadap penyakit atau kuman atau benda asing tiba-tiba menganggap bahwa ada sebagian organ sel-sel tubuh di organ tertentu yang sehat sebagai benda asing. Akibatnya sistem pertahanan tubuh ini menyerang sel-sel sehat tersebut dan timbul berbagai kerusakan gejala yang berhubungan dengan di mana organ yang sehat tadi yang diserang. Jadi artinya penyakit autoimun ini sesuai definisinya gejalanya bisa sangat bervariasi tergantung organ apa yang diserangnya. Berapa banyak dan berapa sering, ternyata penyakit autoimun ini di belakangan diketahui makin lama makin banyak. Artinya banyak penyakit yang tadinya dianggap idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya, ujung-ujungnya ternyata berhubungan dengan proses autoimun. Dan juga insidensi penyakit autoimun ini semakin meningkat dari tahun ke tahun didorong oleh 3 faktor. Antara lain, pertama, semakin majunya teknologi dalam diagnosis penyakit, kemudian meningkatnya kewaspadaan, artinya pengalaman kewaspadaan para dokter, para klinisi terhadap penyakit autoimun, berbagai penyakit autoimun, sehingga diagnosanya makin lama makin banyak dan makin sering. Dan ketiga, makin banyaknya faktor lingkungan, terutama berbagai macam radikal bebas yang menjadi pencetus dari penyakit autoimun atau menjadi terjadinya eksaserbasi dari penyakit autoimun atau kekambuhan dari penyakit autoimun yang tadinya sudah terkontrol. Nah, di Amerika saja yang penduduknya 320 juta jiwa, itu sekitar 15%-nya atau sekitar 50 juta jiwa itu menderita minimal satu atau lebih dari satu penyakit autoimun, umurnya mulai dari bayi hingga lanjut usia menurut data dari American Autoimmune Related Disease Association. Dan juga yang perlu difahami, penyakit autoimun ini sangat sering menyerang wanita, bahkan lebih sering bisa 75, 80, 90% pada wanita. Dan sering juga terjadi menurun atau artinya faktor risikonya mengumpul dalam satu keluarga yang sakit autoimun. Jadi yang harus lebih hati-hati itu bila di keluarga Anda ada yang menderita penyakit autoimun, maka Anda tuh berisiko untuk menderita penyakit autoimun juga, terutama apalagi kalau sama-sama wanita misalnya terkenanya. Nah, jadi pencegahannya harus mulai dari sekarang dengan kewaspadaan, dengan mengetahui bahwa ada keluarga yang punya penyakit autoimun. Nah, jenis penyakitnya sendiri sangat banyak, ada lebih dari 150 tipe penyakit yang setidaknya langsung disebut autoimun atau berhubungan dengan autoimunitas. Nah, yang paling sering dikenal di masyarakat yang akan dibahas juga di sini adalah salah satunya rheumatoid arthritis atau penyakit rematik yang termasuk paling berat. Kemudian juga yang terkenal tuh lupus, systemic lupus erythematosus, penyakit lupus atau SLE, skleroderma atau sistemik sklerosis, atau diabetes yang tipe 1, artinya penyakit gula yang tipe 1 yang sering menyerang anak-anak. Itu juga merupakan salah satu penyakit autoimun yang cukup terkenal. Nah, dalam hubungannya dengan air kaya hidrogen, air kaya hidrogen ini telah diteliti sejak tahun 1966 dan di ACC Departemen Kesehatan Jepang terbukti aman dan efektif selama 50 tahun lebih. Nah, menurut Molecular Hydrogen Institute, salah satu lembaga ilmiah independen, dikatakan bahwa air kaya hidrogen ini merupakan salah satu pola pengobatan atau terapi yang didukung ratusan jurnal kedokteran, bahkan dikatakan lebih dari 1000 artikel ilmiah di berbagai jurnal kedokteran, dan bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit pada hampir seluruh organ tubuh manusia. Dan ini terbukti dapat menetralisir radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif pada pasien, bukan hanya sekedar binatang percobaan lagi pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis. Berbagai keluhan pasien juga secara bermakna bisa membaik, ditunjukkan dengan penurunan skor dari aktivitas penyakitnya setelah mereka minum air kaya hidrogen dibandingkan kelompok yang tidak minum air kaya hidrogen atau minum air biasa. Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa pada pasien-pasien yang sudah menderita penyakit autoimun, ya, ini udah pasien-pasien ini sudah menderita penyakit autoimun yang berat, yaitu rheumatoid arthritis, pemberian air hidrogen sekitar 500 cc selama atau setengah liter saja selama 1 bulan 4 minggu ini ternyata bisa mengurangi kadar radikal bebas yang ada di dalam tubuh, kemudian juga bisa menurunkan skor aktivitas penyakitnya, bahkan sebagian sekitar 20-25% itu bebas gejala setelah minum 1
bulan minum air kaya hidrogen tadi. Jadi kesimpulannya air kaya hidrogen ini sangat banyak manfaatnya, lebih untuk baik untuk pencegahan dan pengobatan penyakit autoimun, untuk orang-orang yang berisiko tinggi menderita autoimun maupun yang sudah menderita autoimun dan tidak perlu takut mengenai bahaya atau efek sampingnya karena terbukti sangat aman. Nah, untuk sebagai penutup, panduan untuk minum air hidrogen ini ada aturan 250 90 90, artinya setiap minum diusahakan sekali minum jangan kurang dari 250 cc, artinya 1 gelas. Kemudian jangan kurang minumnya kurang dari 90 menit, artinya 90 menit itu minum walaupun tidak haus, minum 250 cc lagi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya boleh lebih banyak sekali minum dari 250 cc tapi minimal 250 cc. Boleh lebih sering dari 90 menit tapi minimal tiap 90 menit minum air kaya hidrogen walaupun belum haus. Kemudian dilaksanakan dari bangun tidur sampai tidur lagi sepanjang hari sehingga bisa mencegah salah satunya dehidrasi kronis yang sering terjadi pada pasien-pasien autoimun dan atau penyakit yang lain, dan dilaksanakan secara konsisten selama 90 hari untuk mendapat efek yang optimal. Demikian pembahasan tentang manfaat air kaya hidrogen pada berbagai penyakit autoimun, baik pada pengobatan maupun pencegahan, baik efektivitas maupun keamanannya. Semoga bermanfaat. Bila dianggap berguna, mohon di-share, di-like, di komen.